Juga dalam tahun 70 setelah era Kristiani, apa yang dalam agama Kristen dikenal sebagai kanisa, dalam bahasa Arab berarti gereja, kedua mengalami kehancuran dan banyak umat Kristen yang taat menganggap sudah tidak lagi ada altar untuk mengorbankan hewan demi Tuhan. Karenanya, hendaklah semua orang memantangkan daging yang lezat dan nikmat itu. Pujangga Inggris William Shakespeare dalam salah satu karyanya, King Lear, menggariskan kalimat berbunyi, "Aku akui mengabdi secara tulus kepadanya dan sama sekali tidak memakan ikan." Yang menjadi sosok pengabdian dalam hal ini adalah Raja Inggris yang Protestan, yang waktu itu sangat anti-Katolik, hingga timbul ungkapan dalam bahasa Inggris, "He eats no fish," yang berarti ia sama sekali tidak makan ikan. Oleh sebab itu, ia bukan pengikut Paus. Khusus di zaman kekuasaan Ratu Elizabeth pertama, banyak sekali umat Protestan yang saking bencinya terhadap gereja Katolik sama sekali tidak mau makan ikan di hari Jumat. Pada akhirnya, pasaran ikan merosot dan banyak nelayan yang menganut aliran Anglican menderita. Oleh sebab itu, kemudian dianjurkan kepada semua umat Anglican agar setiap Jumat makan ikan, jangan daging. Menurut Brush, dalam salah satu bukunya yang lain, ada kemungkinan bahwa kebiasaan makan ikan setiap hari Jumat dan selama masa Lenten, puasa terbatas 40 hari umat Kristen menjelang Paskah, masuk menjadi bagian dari tradisi Kristiani, bukan dari sumber-sumber Yahudi semata, melainkan juga dari budaya paganisme dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan niat hendak takwa. Soalnya, jauh hari sebelumnya, para filosof Yunani percaya bahwa makanan yang terbatas pada sayur mayur dan buah-buahan semata sangat membantu mencerdaskan dan menjernihkan pikiran. Memakan ikan setiap hari Jumat tidak mustahil adalah lanjutan dari kebiasaan kaum pagan. Ikan dikatakan suci di mata Dewi Aphrodite, dewi kecantikan dan kesuburan, yang juga dipuja sebagai dewi laut. Bangsa Romawi menyamakannya dengan Dewi Venus, yang juga adalah nama planet yang lintasannya lebih dekat ke matahari. Lambat laun berkembang suatu tradisi Kristiani bahwa pemantangan memakan daging pada hari Jumat dikatakan sebagai ungkapan perasaan duka dan hormat kepada Yesus Kristus. Penyalipannya kemudian dikenang sekali seminggu setiap hari Jumat, bukan sekedar dalam pikiran, melainkan juga dalam tata cara hidup. Di zaman dahulu dipercayai bahwa daging dapat merangsang hawa nafsu manusia. Karenanya, makanan tanpa daging akan lebih memudahkan penguasa mengendalikan bawahannya, sekaligus juga meredakan rangsangan. Jadi, untuk menaklukkan gelora hawa nafsu jasmania dan sekaligus lebih memungkinkan kekhusyukan dalam beribadah, pemantangan daging dianggap sangat membantu. Akan tetapi, kemudian faktor ekonomi turut pula bermain. Di zaman lalu, harga ikan lebih murah dari daging, dan memantangkan daging
sekali seminggu pada hari Jumat akan membantu rakyat miskin merasa menikmati solidaritas kaum yang lebih berada, karena mereka juga makan ikan pada hari itu. Sekaligus kebiasaan seperti itu mengurangi pembantaian ternak yang dianggap tinggi nilainya serta mahal harganya, dan berarti terjaminnya harga daging terus tinggi. Umumnya peternak adalah orang-orang berada, bahkan bangsawan. Juga harga ikan ikut terkatrol hingga memakmurkan industri galangan perahu dan mendorong lebih banyak orang Inggris menjadi nelayan. Dan kenyataan ini berarti Inggris sebagai sebuah negara pulau memiliki cadangan pasukan laut yang siap dikerahkan ke medan laga. Bukankah Britannia rule the waves? Inggris berkuasa di laut dan lautan. Dalam tahun 1548, Raja Inggris Edward ke-6 lewat Akta Parlementer menyamarkan pemantangan memakan daging pada hari Jumat, yang juga disebut sebagai hari puasa. Amar ini kemudian menjadi fatwa ketika Ratu Elizabeth I sebagai pimpinan gereja Anglikan memproklamirkan agar hari makan ikan itu dilestarikan. Berbagai buku rujukan barat suka mempersamakan hari Jumat bagi umat Islam dengan hari Sabat umat Yahudi. Di Skotlandia, orang suka memilih hari Jumat untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan dalam bahasa Inggris ada peribahasa yang berbunyi, siapa tertawa pada hari Jumat niscaya akan menangis di hari Minggu.